Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sholli wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani. walul uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam Wahlul min lisani. uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam datang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mana, Wi? Selamat datang di Tea Time, Pak. Ya, tea time aja ya. Time without tea. Iya, tea time without tea di bulan Ramadan. Oke. Perkenalkan, nama saya Kiki. Sehari-hari saya mengajar di salah satu SMA swasta di Depok. Status saya guru matematika. Selamat datang di Tea Time kita bersama Surya Saputra. Surya Saputra. Oke. Saya perkenalkan diri dulu atau gimana? Boleh, silakan Pak. Oke, saya Surya Saputra. Saya kerja di Eduversal sebagai kurang lebih pembina Olimpiade. Guru Olimpiade ya, jadi Guru Olimpiade. lebih canggih dari guru fisika. matematika biasa. Guru mengajar fisika, Pak. Fisika. Oke, jadi Pak Surya ini pelatih Olimpiade. Siswa-siswanya sudah banyak mengikuti lomba-lomba internasional. Iya, termasuk siswanya Pak Kiki juga, karena sekolah kita mitra ya. Oke. Iya, terima kasih. Tapi saya sih kewalahan mengajar Olimpiade, Pak. Kadang-kadang mereka lebih pintar dari saya, Pak. Jadi, begitulah. Beda memang. Iya, mereka tantangannya beda. Kalau di Olimpiade kan anak-anaknya emang mungkin lebih terlalu pintar mungkin, atau terlalu cepat mereka belajar. Kalau di sekolah biasa gimana? Beda kan tantangannya? Gimana kalau di sekolah biasa? Iya, justru kalau menurut saya mengajar Olimpiade sama mengajar di kelas yang biasa reguler itu dua hal yang berbeda, Pak. Jadi kalau di sekolah biasa itu kelas itu lebih variatif gitu. Ada yang kemampuannya cepat, ada yang medium, ada yang ringan, kemampuannya agak lambat gitu. Jadi kita bingung mau ngikutin yang mana gitu. Ya, lebih menantang mungkin kalau lebih menantang ya. Memang iya, mungkin kita perlu deh sekali-kali ngomongin ini ya. Keluh kesah mengajar gitu. Bukan keluh kesah ya, kayak hal-hal unik yang dialamin kita. Pasti kita punya banyak cerita ya. Iya, menarik lah. Oke, terus di sini kita mau ngapain ini, Pak Kiki? Oke, ya kita pengen jadi saya pribadi guru, saya pengen bisa ada platform untuk kita berbagi gitu. Saya belajar dari teman-teman guru yang lain, guru-guru yang lain. Saya juga membagikan apa yang saya punya untuk guru-guru yang lain gitu. Nah, saya dengar ada satu yang kita sebut podcast. Podcast itu bukan sesuatu, saya nggak familiar dengan podcast gitu. Jadi saya pengen tanya-tanya nih sama Pak Surya, apa sih podcast itu gitu. Kebetulan saya suka dengerin podcast ya. Iya, seberapa populer sih podcast di dunia, di Indonesia. Terus podcast seperti apa ya, kurang lebih seperti itulah. Kita pengen ngobrol-ngobrol, apa itu podcast, sampai di ujung, solusinya itu perlu nggak mungkin nggak sih orang kayak saya bikin podcast, orang kayak kita bikin podcast gitu. Itu sih beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol itu aja, tanya-tanya gitu. Tapi sebelumnya nih, saya bukan expertnya. Saya disclaimer ini. Saya juga cuma mengajar begitu, cuman ya sering dengar podcast, suka banyak dengar podcast. Oke. Ya, terutama kalau lagi waktu luang begitu. Oke, jadi tahulah sedikit mengenai apa itu podcast. Platform yang biasa digunakan itu apa sih, Pak? YouTube bukan kan? Bukan, mereka saya kurang tahu sih, tapi biasanya itu mereka bisa upload di Google Podcast, di Apple, jadi masing-masing ada beberapa ini platform. Dan biasanya kita aksesnya itu dari app khusus. App khusus. Biasanya kan kalau di
HP itu ada app ya. Nah, kita download app-nya, jadi mereka bisa cari sendiri langsung podcast-nya gitu. Kalau ada dulu saya tahu SoundCloud itu termasuk platform podcast bukan, Pak? Tahu Ya, nggak? bisa juga. Bisa juga ya? Ada yang Ya, tapi SoundCloud nggak harus podcast kan ya? nggak harus podcast, dia ini rekam lagu dia sendiri gitu biasanya gitu. Bisa. Ya, terus kalau ada platform buat dengerin musik apa namanya ya di Indonesia itu yang populer itu? Ada Spotify juga. Spotify ada ya. ya. Itu juga ada orang-orang podcast ya? Iya ada. Oke. Podcast apa sih yang Pak Surya dengerin? Apakah tentang pendidikan apa gimana? Podcast itu dulu waktu kuliah saya udah mulai dengerin podcast. Dulu kan penasaran sama ini ya, bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Iya, nyari-nyari sumber belajar bahasa, saya nemu podcast bagus. Japanese Pod 101. Itu bagus sekali. Pembawaannya bagus, pembawa acaranya begitu, dia membawakan ya ringan lah, membawakan bahasa Jepang secara ringan. Awalnya itu aja. Cuman akhir-akhir ini makin banyak yang bikin podcast sendiri, terutama dari YouTuber. Saya kan sebelum benar-benar dengerin podcast, saya banyak nonton YouTube ya. Iya. Nah, sekitar tahun berapa ya? 2014 begitu banyak YouTuber yang beralih ke podcast. Oh, gitu. Malah sebaliknya ya? Ya. YouTuber yang YouTube beralih dulu ke biasanya podcast. Mereka. Kayak mungkin kalau tahu The Green Brothers, tahu nggak The Green Brothers? Enggak. Ada YouTuber namanya John Green sama Hank Green, mereka berdua ini kakak beradik begitu. Terkenal mereka membuat konten edukasi di YouTube. Kalau pernah dengar mungkin Crash Course sering dipakai di sekolah-sekolah. Ya. Itu mereka berdua yang ini. Yang punyanya si Green Brothers itu. Iya, mereka beralih ke podcast. Kontennya pendidikan, Pak. Maksudnya yang dibahas itu tentang pendidikan. Di podcast mereka. Kalau di YouTube-nya pendidikan, di podcast-nya mereka lebih ke ini sih. Jadi apa ya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari netizen. Jadi judul podcast mereka itu Dear Hank and John. Jadi mereka membuka Gmail mereka. Jadi disuruh semua pendengar buat kirim-kirim pertanyaan tentang apa aja. Jadi tentang apa aja bebas begitu. Tapi pada akhirnya yang mereka bahas itu karena background-nya pendidikan mungkin atau jadi yang mereka bahas pada akhirnya nyambung ke pendidikan juga. Oh gitu. Pendidikan. Oke. Pendidikan secara umum sih, bukan pendidikan sekolah. Tapi mereka memang orang-orangnya juga pinter banget dan dalam banget. Walaupun bercanda-bercanda pas podcastnya. Keseharian mereka apa, Bi? Dia dosen atau gimana? John Green. Ada kakaknya itu John Green. Dia itu penulis. Pernah nonton film ini The Fault in Our Stars? Enggak juga. Kok saya nggak gaul gini ya? Gaul dong, Pak Kiki. Yang nulis John Green. Dia novelis. Jadi dulu novelis, kalau Hank Green dia lebih banyak ke ini sih entrepreneurship. Tapi dulu awalnya tahun 2007 kalau nggak salah mereka bikin video di YouTube 2 minggu sekali begitu. 2 kali seminggu. Bahasnya tentang apa aja begitu. Tapi yang Crash Course itu ya? Belum, sebelum Crash Course. Jadi sebelum Crash Course mereka bikin channel yang namanya Vlog Brothers ya. Vlog Brothers begitu. Sampai sekarang masih aktif 2 kali seminggu. Mereka ngomong tentang apa aja, tapi biasanya ide yang mereka bicarain dalam dan bermanfaat gitu. Terus tahun 2011 itu mereka dikasih dana sama Google buat bikin konten pendidikan di YouTube. Mereka bikin Crash Course sama Science Show. Google yang ini, Bi? Pada awalnya dikasih dana dari Google, tapi pada akhirnya mereka ini sendiri. Dari terima gitu sama merekanya. Jadi Google cuman awalnya aja, cuman startingnya aja. Lama-lama mereka juga gede sendiri, punya pemasukan banyak. Wow. Mantap ya. Mantap. Gak cuma itu juga, banyak sih channelnya sebenarnya. Tapi yang terkenal sih 2 itu. Saya punya kepenasaran ya, apa yang membuat orang-orang
lebih banyak yang dengerin podcast itu karena nggak familiar di saya dan maksudnya apa ya podcast itu cuma suara doang apa serunya gitu istilah Iya. kata. Kenapa? Kayaknya Kenapa? video lebih engaging nggak sih? Lebih ada gambarnya, Iya, video. ada suaranya. Ada visualisasi. Tapi kelebihan podcast itu kalau dilihat kebanyakan podcast kan lebih panjang ya. Panjang ya. Panjang waktu tayangnya begitu. Podcast itu bisa didengarkan ketika kita melakukan pekerjaan atau ketika kita lagi di jalan. Itu kelebihannya. Oh, iya. Jadi apa ya? Memanfaatkan waktu yang terbuang kalau orang-orang bilang. Jadi daripada saya cuman bengong di di mobil, di bis atau lagi mencuci piring begitu, saya ngapa-ngapain, mendingan sambil dengerin podcast begitu. Oh iya. Mengambil kembali waktu yang terbuang. Saya sempat disaranin juga sama temen dia orang IT, dia katanya kalau bisa ya pas lagi perjalanan dari Depok ke Tangsel itu kan sampai setengah jam, kalau bisa sambil dengerin podcast katanya. Tapi yang beliau sarankan itu lebih ke ceramah daripada nganggur, mendingan dengerin ceramah katanya. Podcast ceramah juga ada kan? Iya, podcast ceramah ada ya. Ustadz juga punya podcast ya. Lu kok saya gak gaul gini ya? Jadi nggak tahu, tapi kayaknya ada deh. Apa sih yang saya habiskan untuk masa muda saya? Saya jadi penasaran. Wah, nggak tahu itu. Oke, apa itu podcast sudah? Oke, Abi lebih banyak dengerin podcast luar negeri ya, bukan podcast di Indonesia. Iya, karena nggak tahu, karena saya dengan podcast itu kan banyak ininya, sebenarnya banyak tujuan salah satunya untuk melancarkan bahasa Inggris. Kalau tujuan Abi menekan podcast salah satunya yaitu kemampuan listeningnya pengen meningkat ya. Dan memang lebih banyak pilihan kalau saya lihat podcast dari luar begitu, lebih banyak. Kalau di Indonesia kan sedikit ya. Tapi di Indonesia ada nggak sih podcast seperti apa sih? Oke. Kalau di YouTube saya kan saya sempat cerita juga ya terkait satu podcast doang kayaknya yang saya dengar, itu pun versi YouTube-nya gitu yang dibuat Nadiem Makarim, Go Figure, ya kan? Iya. Itu termasuk podcast nggak sih? Termasuk podcast. Dan termasuk itu nggak harus ditonton di YouTube, iya. Nggak harus ditonton di YouTube. Cuman dia double. Dia ada dan ya? Biasanya dia dibuka juga di ini lain, di platform lain. Dia kalau Abi download, kalau Pak Kiki download aplikasi podcast terus cari Go Figure itu keluar. Iya. Iya, saya suka. Jadi mungkin mereka ceritain ini ya perkembangan Gojek gitu, masalah-masalah dari tahap ke tahap, satu aspek. Saya suka dulu waktu itu. Ya itu saya dengerin juga di motor ketika perjalanan, tapi versi YouTube-nya sambil buka YouTube gitu. Jadi kuota sia-sia karena kan videonya nggak ditonton, kita ambil audionya doang gitu. Iya. Bahkan podcast yang biasa pun mereka upload juga di YouTube. Upload juga di YouTube ya. Tapi nggak pakai gambar nggak di YouTube ya uploadnya? Ada yang pakai video begitu, jadi video mereka ngomong direkam. Tapi ada juga yang cuman logo gitu. Cuma logo atau animasi apa begitu. Animasi Soundwave itu ya. Oke. Mantap. Oke, saya jadi penasaran nih. Ketika orang mau bikin podcast itu disiapin nggak sih skripnya, bener-bener kayak mau bikin film gitu kan? Ada skrip, saya ngomong A, kamu ngomong B ya nanti. Itu kayak gitu nggak sih pas bikin podcast itu? Tergantung jenisnya. Ada banyak jenisnya. Ada scripted podcast, jadi podcast yang udah ditulis terus dibaca sama naratornya. Ada juga podcast yang ngobrol-ngobrol aja begitu, nggak pakai skrip. Walaupun sebelumnya mungkin mereka sudah tulis alurnya mau ngapain begitu. Tapi nggak mesti tulis skrip kata per kata. Saya kasih contoh ya, misalkan kalau yang pakai skrip, itu ada podcast bagus, judulnya 99% Invisible. 99% Invisible, what is it about? Itu tentang arsitektur dan desain. Arsitektur. Itu kan lebih abstrak lagi. Kita ngomongin arsitektur, kita ngomongin desain, tapi nggak pakai visual coba. Ngomongin apa ya? Pertama kali dengar, kok bisa ya dia bahas sesuatu yang visual tanpa visual begitu. Iya. Dan dia cuma podcast doang, nggak ada videonya. Oh gitu.
Roman Mars itu yang ngisi, tapi itu bagus banget. Itu scripted. Dan dia juga diselingi sama video-video wawancara, tapi itu udah profesional banget. Salah satu episodenya pernah dia membahas tentang keberadaan tangga-tangga publik itu di San Francisco. Jadi di San Francisco itu banyak tangga-tangga publik kan di sana, kayaknya kotanya kotanya berbukit-bukit begitu. Jadi dia dibahas secara mendalam. Dari segi estetika atau dari segi fungsi? Estetika, fungsi, semuanya. Semuanya kan harus mereka bahas. Oke, next question. Dapat uang nggak sih orang yang bikin podcast itu? Iya, bisa dapat uang. How? Iklan. Iklan dari platformnya atau endorse? Nggak dari platformnya. Jadi podcast itu nggak kayak YouTube. YouTube kan gimana ya? Ada ada masternya, master satu platform. Kalau mau YouTuber ya ke YouTube. Kalau podcast nggak ada, dia nggak ada yang punya podcast gitu. Kalau YouTube kan yang punya ada ya YouTube. Kalau podcast nggak ada. Kayak email. Oh jadi banyak ya platformnya lah. Maksudnya intinya dia berbagi suara gitu ya. Platform membagikan suara orang ke orang lain gitu kan. Oke. Tapi kalau begitu berarti uangnya dari mana? Dari iklan biasanya. Jadi kalau podcast-podcast yang udah terkenal begitu, yang subscribernya ada banyak, biasanya diselingi sama iklan. Jadi setiap berapa menit sekali pembacanya bacain iklan. Kurang lebih sih itu aja. Endorse ya jatuhnya ya? Kayak endorse itu ya? Kayak endorse. Iklannya bukan kayak iklan pop-up, iklan kayak di YouTube gitu, ujug-ujug nongol iklan Indomie gitu. Bukan ya? Bukan. Tapi pembawa acaranya sendiri yang baca iklannya. Gitu. Dan itu akan muncul ketika udah terkenal ya. Ketika subscribernya udah lewati batas berapa, nanti banyak penawaran, katanya sih begitu. Oke. Jadi orang-orang yang bikin podcast yang tadi Abi bilang itu, dia tuh udah terkenal kemudian bikin podcast atau awalnya dia orang biasa terus ada yang mendengar gimana tuh Bi? Kebanyakan yang Abi dengar macam-macam. Macam-macam. Kebanyakan yang saya dengar yang imigran dari YouTuber begitu. Imigran dari YouTube. Jadi dia udah punya audiens ya, Habis itu mereka pindah gitu. Tapi ada juga yang memang dari awal dari podcast. Kayak tadi 99% Invisible, itu dari awal sudah podcast. Merintis dari awal. Ada juga banyak kok. Kayak saya juga dengerin podcastnya ini. Ada orang namanya Mike Hurley. Dia memang dari awal podcast. Dari awalnya dia kerja di perusahaan. Terus entah kenapa dia bikin ini ya, ada sih ini alasannya, tapi dia mulai bikin konten-konten podcast dari awal, dari nggak terkenal. Tentang? Kalau Mike Hurley ini tentang tentang teknologi, productivity, dan lain-lain, gitu. Dan yang berkaitan lah. Podcastnya Relay FM itu nggak podcast, itu dia satu bundle. Jadi channel podcastnya banyak. Tapi dia bikin satu bundle namanya Relay FM. Oke. Orang seperti kita mungkin nggak sih bikin podcast, kan kita nggak punya audiens ya. Kita cuma orang biasa dengan serba biasa. Kita punya audiens. Kita punya audiens. Siswa kita. Iya, tapi bisa mungkin siswa kita ya. Ya, teman-teman kita mungkin yang nggak harus, mungkin ketika orang podcast pun dari awal nggak langsung banyak audiensnya kan, nggak semua orang imigran ya, nggak semua podcaster tuh imigran dari dari platform lain, ya mungkin mereka dari nol juga. Dan walaupun mereka imigran misalkan dari YouTube kan mereka awalnya dari nol juga mungkin ya. Iya, YouTube dia dari nol juga pasti. Ya pasti ada awalnya dulu lah. Oke, apa sih yang membuat podcast seseorang itu kita pengen lanjut? Misalnya kita dengerin satu podcast dan membuat pendengar itu pengen dengerin lagi. Itu apa sih kuncinya, Wi? Kira-kira ada nggak kayak gambaran gitu? Ya, yang saya dengar sih dari ini sendiri, dari podcasternya sendiri begitu. Kunci utamanya, nomor satunya, ketika orang udah senang sama si pembuat podcastnya itu.
Senang sama Jadi bukan sebenarnya nggak masalah konten nih, bukan masalah podcast yang saya dengerin berguna. konten juga penting, tapi itu Konten juga nomor 2 katanya. nomor Hmm. 2. Iya. Jadi kalau misalkan orang udah senang sama pembawaannya, jadi kontennya apapun, itu orang pada denger. Makanya banyak podcast yang kontennya random. Random ya. Hah, Jadi apa maksudnya aja. secara faedah kecil gitu ya. Ya, belum tentu. Jadi kalau misalnya podcasternya bagus, dia ngomong random pun akhir-akhirnya banyak yang bisa diambil. Oh gitu, sorry. Iya. Salah. Maksudnya random itu random secara konten ya maksudnya. Tema, ya secara Secara konten. tema. Oke, mantap. Di Indonesia, Bi, ada nggak podcast di Indonesia yang terkenal yang Abi dengerin? Podcast Dari bahasa Indonesia? Ada. Bahasa Indonesia enggak. Abi nggak dengerin ya? Kadang-kadang denger podcastnya ini, Deddy Kobuzer begitu. Kadang-kadang kan dia siapa? Undang kayak menteri pembicara pendidikan ya. yang ini ya, yang atau kalau memang bisa dibilang podcast Indonesia, Go Figure. Go figure ya. Walaupun bahasa Inggris ya. Tapi mereka bahasa Inggris ya. Tapi bener-bener ya, saya suka banget tuh sama Go Figure. Dua tahun lalu ya, waktu episode pertamanya itu kalau nggak salah kita sampai bahas ulang bentar kalau kita makan siang bareng kan kadang-kadang kita bahas gitu apa yang dibahas. Oh iya, kita kadang-kadang makan siang bareng ya. Makan siang bareng. Hampir tiap hari. Sehari, seminggu berapa kali lah. Oke, mantap. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang harus kita miliki supaya kita punya kemampuan untuk bikin podcast? Yang harus kita miliki ya? Ya maksudnya pada awalnya atau pada gimana? Awalnya sebenarnya kita nggak harus miliki semua skill ya. Jadi pada awal kan nggak harus langsung pro. Ya orang pas awal pasti coba-coba dulu atau gimana. Oke. Tapi supaya podcastnya didengar, ya berarti kita harus ada sesuatu yang layak untuk didengar gitu. Iya, makanya kita harus punya sesuatu yang perlu dikatakan, berguna. Iya. Gitu. Ya entah itu apa, entah itu hal yang bermanfaat kayak pendidikan. 2 sih ininya jatuhnya, entah 1 hal yang bermanfaat, 2 hal yang entertaining, hal yang menyenangkan. Gitu. Banyak kalau ya. Bisa dua-duanya. Banyak kalau ya. Bisa dua-duanya. Silakan. Kenapa? Maaf. Silakan. Kalau bisa dua-duanya begitu, entertaining and educating ya. Jadi banyak ya kayak podcast yang masuk kategori lawak gitu, apa gosip gitu. Ya karena orang suka entertainment ya gimana lagi. Oke. Deddy Kobuzer juga dia ada di platform podcast dia. Saya nggak cek, tapi kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ada ya. Iya ada lah, masa nggak ada. Mantap. Abi ada rencana bikin podcast, Pak Surya? Ada nggak ya? Kalau ada temannya, mau lah. Kalau ada temannya mau. Gimana? Paling mau nggak? Kita bikin podcast, ayo. Tapi ya temanya apa? Saya khawatir saya tuh merasa apa ya? Kan kemampuan berbicara saya juga kurang clear gitu. Mungkin salah satu kalau kita bikin podcast, salah satu goal saya itu ya saya pengen melancarkan kemampuan berbicara saya sih kurang lebih. Iya, dan itu kayaknya nggak cuma Pak Kiki deh, karena saya pernah dengar juga ada podcaster, dia bagus banget. Kalau pernah dengar si GT Gray, pernah? Nggak juga. Dia YouTuber. YouTuber pendidikan mantap banget. Iya. Dia education. Salah satu tujuan dia bikin podcast, dia pindah ke podcast juga. Nggak pindah sih, dia double jadinya. YouTuber juga, podcaster juga. Salah satu alasan dia bikin podcast buat melancarkan bicara dia. Oke. Ya tentu saja harus ada isinya kan. Kita mau ngasih apa ke pendengar kita. Sebenarnya kalaupun nggak ada isinya entertaining. Lah kita kan emang kita jago lawak. Nggak harus lawak. Ya, kadang-kadang entertainment itu cuma orang ngobrol aja. Iya. Begitu. Iya. Kan itu belum masuk ya orang tuh maunya apa ya.
Kadang-kadang orang cuma pengen dengar orang lain ngobrol. Itu belum masuk Serius. ke ini saya, itu belum masuk ke alam saya, pikiran saya gitu. Ngapain dengerin orang ngomong, nggak kenal, dan nggak ada isinya, coba. What's the point? Nggak tahu ya. Kecuali Tapi dia orang banyak itu orang podcast udah yang begitu. terkenal gitu kan. Orang itu udah terkenal dan semua gerak-gerik dia tuh kita fansnya gitu. Tapi siapa fans Iya kita? sih. Tapi let's see. Oke. Memang Nggak usah fans lah, mungkin kenal juga cukup kali sih. Kalau misalkan ada teman kita lagi ngobrol kan kita kadang-kadang kita pengen denger aja kan. Ya. Pengen nimbrung sih, tapi setidaknya denger lah begitu. Iya. Teman-teman yang kenal atau gimana. Dulu juga kita sempat ngobrol-ngobrol ya, mau apa namanya, mau kayak book club gitu ya, kayak bahas buku yang kita baca ya, Bi. Iya. Mungkin itu kita bisa dijadiin podcast. Kita bisa implementasiin gitu. Kita baca buku, kemudian kita kayak interpretasi atau bukan komen sih, lebih ke kayak bahas yang bisa kita dapatkan gitu ya. Bagus itu. Ada sesuatu yang di-share juga ya, ada sesuatu yang di-share juga. Oke. Let's see, mudah-mudahan kita panjang umur. Nah, satu lagi podcast itu ini mereka duduk bareng gitu, dekat-dekatan atau lewat jauh, apa kayak pakai Zoom gitu, apa namanya? Telepon macam-macam. Gitu. Macam-macam. Iya, macam-macam juga kan. Podcast sebenarnya nggak ada aturannya gitu kan. Nggak ada aturannya. Podcast kan aturan cuman medianya ini doang kan, medianya suara. Itu aja. Terus diupload di platform podcast. Jadi bisa aja sih, kalau misalkan berdua ya, kalau misalkan sendiri dia sendiri aja. Kalau berdua bisa jadi hadap-hadapan ngobrol, kayak wawancara begitu. Oh, by the way. Juga, silakan, Bi. Bisa juga jauh-jauh. Jadi satu orang rekaman di rumahnya, temannya, partnernya rekaman di rumah dia sendiri. Bisa begitu. Banyak yang seperti itu. Saya mau bilang apa tadi? Ada yang sendiri juga ya? Jadi dia sendiri aja ngomong gitu? Ada yang Roman Mars tuh dia sendiri. Dan didengerin ya? Ya, monolog. Tapi yang monolog tuh biasanya bagus, karena kan scripted ya. Iya, scripted. Jadi scripted. Udah jelas arahnya kemana. Kalau conversation kan masih banyak hal-hal yang baru yang muncul gitu. Mungkin direncanain ya, tapi garis besarnya aja mungkin ya, Biar. Nggak kayak benar-benar asal masuk juga. Dan memang mungkin orang yang bikin podcast pasti orang yang kayak pemahaman dia tentang sesuatu pasti banyak ya, nggak kayak kosong gitu. Iya, tapi setiap orang pasti punya pemahaman tentang sesuatu. Kalau kata Seth Godin itu setiap orang pasti ahli dalam sesuatu. Setidaknya ahli dalam dia sendiri gitu. Tentang hidup dia gitu ya. Harusnya ya, nggak tahu deh. Iya. Iya, jadi intinya kan saya pengen beberapa bulan lalu saya itu ikut seminar yang ngadain itu Astra kalau nggak salah, Yayasan Pendidikan Astra. Di situ dia ngundang Nadiem Makarim pas sudah jadi Kemdikbud juga. Kemudian badan live apa? Live, saya ketemu langsung, saya lihat langsung muka Pak Nadiem, Pak, waktu itu. Mas Menteri. Jadi live dia cerita bahwa kita di Indonesia itu konten pendidikan yang ada di internet Indonesia itu masih sedikit gitu katanya. Dia mengajak guru-guru, mengajak orang-orang untuk buat konten. Yuk buat konten di ini. Yuk kita penuhi konten internet, ruang internet Indonesia itu dengan konten-konten yang bermanfaat gitu, seperti itu. Karena saya lihat memang masih sedikit kayaknya Bi ya konten. Misalnya podcast deh, Abi tahu nggak podcast di Indonesia? Pasti yang temanya pendidikan ada mungkin ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada. Saya dengerin yang bahasa Indonesia ya. Saya apalagi. Jadi kalau saya mau install, mau dengerin podcast dan nggak ada keinginan juga sih, itu app-nya apa, Bi? Yang banyak. Ada Google punya app-nya, Google Podcast. Podcast ya, Google Space Podcast. Iya.
Iya, saya pakai apa ya? Saya juga pakai yang free begitu. Namanya apa? Saya lupa. Saya pakai app tapi lupa namanya. Banyak kok, tapi banyak pilihan yang free gitu. Oke. Yang berbayar pun ada. Tapi kalau ada yang free kan ngapain? Ada nggak sih kayak hal yang kayak Abi temui pattern dari podcast-podcast yang berhasil gitu? Mereka tuh punya apa sih yang nggak dimiliki podcast-podcast lain? Ada nggak, Bi? Saya nggak tahu, soalnya saya cuma dengerin yang berhasil doang ya. Yang berhasil doang. Iya, kalau yang gagal gimana saya dengerinnya? Tapi Yeah. kayaknya sih kalau dari YouTube ya saya juga kan ini ya, kan sama aja kan ya. YouTube, podcast begitu, sama-sama platform ini ya, platform apa namanya, media begitu ya, sharing media. Yang berhasil itu yang konsisten. Satu Yang konsisten. Iya, jadi terus-menerus, nggak berhenti di jalan. Kalau berhenti di jalan, ya otomatis gagal kan. Jadi dia terus-menerus, terus ya nggak harus bagus di awal, tapi makin lama makin bagus. Sama dia punya ciri khas, bisa dibedain dari yang lain. Kita harus buat komitmen nih. Asik kalau mau ya. Tapi intinya kita ngobrol aja sampai satu titik kita punya gitu arah podcastnya kemana ya, Bi? Baru kita bikin podcast. Boleh, ini jadinya mau bikin nih kita ya. Ya ayo, ya maksudnya mungkin 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Tapi jadi sampai ke titik itu kita rutin buat tea time kayak gini, ngobrol-ngobrol kayak gini. Dan saya mau izin saya taruh di akun YouTube saya. Oh ya, silakan. Nggak usah pakai izin langsung ya. Oke. Jadi saya juga rencana nih, baru kan dari dulu saya punya keinginan bikin konten, bikin YouTube itu. Cuma ya sok sibuk gitu, kayak alasannya itu nggak ada waktu gitu. Mungkin karena emang belum bener-bener ingin, Bi. Ya kan? Jadi kayak baru omdo doang gitu. Nah, insya Allah kan kita punya libur nih dalam beberapa libur semester kan. 2-3 minggu ke depan. Harusnya pas mulai work from home ini punya banyak waktu ya kita itu. Tapi tetap aja saya nggak sempet, Bi. Dan mungkin kurang pastinya. Work from home malah lebih susah ngatur waktunya. Karena kan kerjaan tetap ya. Kerjaan kita nggak berkurang. Terus dan malah jadi karena nggak ada partisi yang jelas itu kan. Kalau dulu kan di kantor kerja di kantor, ketika pulang ke rumah ya udah nggak kerja. Sekarang nggak ada selesainya, kerja terus menerus sampai jadi malam. salah ya kalau orang bilang dengan work from home itu lebih banyak waktu ya? Tergantung. Kalau orang yang bisa bisa manajemen waktunya dengan baik ya lebih banyak waktu. Tapi kalau orang kayak saya ya repotan. Repot ya, malah jadi kayak campur aduk gitu, urusan rumah sama urusan kerjaan. Iya. Ini kayaknya kita perlu baca buku atau bagaimana tentang cara bekerja dari rumah. Oh, ada ya, Work from Home 101. Buku belum, tapi saya udah nemu video yang bagus. Saya share video yang bikin si GP Gray itu yang tadi saya bilang. Tentang work from home ini? Iya, work from home. Gimana tetap produktif dalam suasana belajar dari rumah. Oke, kita bahas ini di podcast selanjutnya. Di Tea Time selanjutnya. Oke, mungkin kita bahas ya. Oke. Kalau menurut saya itu emang, kan maksudnya di bagian manajemen mungkin pasti ada pembahasan tentang tipe-tipe pekerjaan gitu kan. Ada yang full timer, ada yang part timer, ada yang memang dia flow-nya sendiri gitu kan. Dia bikin jam kerja sendiri. Pasti masuk freelancer, ke ranah sana ya. Freelancer ya bisa dibilang. Itu kan sama aja kayak work from home kan, Bi? Kalau dia dari rumah kan kadang-kadang freelancer punya ini sendiri, punya kantor. Kantor sendiri. Bahkan juga mereka sengaja sewa kantor sendiri supaya bisa ngebedain gitu ketika masa dia kerja ketika masa di rumah gitu. Oke. Work from home. Boleh lah. Mantap. Oke. Tadi saya lagi ngomongin YouTube saya. Saya pengen saya pengen bisa
apa ya, misalnya saya baca buku gitu, saya pengen kayak ada outputnya gitu kan. Jadi kan kita tuh cenderung gampang lupa ya, maksudnya kita tuh udah tua ya Bi ya jatuhnya, jadi kayak baca kayak langsung hilang gitu ya kayak. Enggak, itu bukan karena faktor lah kan. Kayaknya memori itu semakin banyak dipakai, semakin ini ya, semakin Rentan hilang. diingat. Semakin Iya. diingat. Oh maksudnya kalau memang udah ininya kalau baca sekali itu emang udah pasti lupa lagi ya manusia itu ya. Kalau cuman dipakai sekali ya kan, kayaknya memang kita efisien begitu kan. Kayak data-data yang nggak diperlukan ya udah dilupain aja begitu kan. Kalau misalkan kita ulang-ulang, makanya kan salah satu kunci mengingat kan dengan mengulang ya. Dengan mengulang, iya. Jadi secara mungkin itu salah satu yang saya latar belakang saya. Jadi saya baca buku, saya mikirin kan gimana mau nyampainya. Artinya secara nggak langsung saya mengulang materinya kan. Terus, lebih lagi kalau misalkan menyampaikan kan, katanya lebih mudah diingat kalau misalkan ilmunya kita sampaikan ke orang lain gitu. Benar. Nah jadi ya itulah mudah-mudahan ya tujuannya berbagi juga, tapi saya juga ada gitu goal pribadinya gitu. Harus ada lah, ya. Harus ada yang memang kembali ke kita gitu. Oke, jadi bagaimana? Kita coba lihat waktu dulu. Kita coba waktunya, nanti kita coba bikin podcast lagi. Ini podcast kan jadinya? Ngobrol tentang podcast. Udah dikategorikan podcast belum? Nah, sudah ya. Sudah ya. Ini podcast berarti ya. Podcast. Iya. Oke, mantap. Oke, mungkin kita harus nyamain ini juga Bi, kayak nggak perlu ya. Kita nggak perlu nyamain kayak mau baca buku apa. Apakah kita harus punya sudut pandang yang sama kan enggak ya? Orang beda-beda ya. Jadi bagusnya malah punya sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Iya, supaya lebih berwarna dong nanti. Tapi kita sama-sama dari background education. Ya, background-nya mungkin sama, tapi kan nggak ada dua orang yang persis sama ya. Bisa aja sama-sama guru, tapi kan yang kita ajarkan juga beda kan. Siswa yang saya ajari begitu, siswa yang Pak Kiki ajarin kan beda banget. Oke, benar-benar. Oke deh, sebelum kita tutup saya mau tanya-tanya deh, hobi Abi tuh lagi asik baca buku apa sih belakangan ini? Lagi tertarik lagi baca apa? Terakhir saya baca ini Atomic Habit. Udah beres? Hampir beres. Karena tinggal sedikit ya, jadinya pelan-pelan gitu. Kita punya utang tuh, hampir selesai. Kita punya utang kan kemarin kita bikin seminar ya, ada survei kan. Ada yang kayak ditunggu ya seminar selanjutnya mau bahas Atomic Habit katanya. Soalnya kan di akhir ada di sesi tanya jawab kan ada yang nanya tuh terkait mau produktif dan lain-lain. Terus saya mention kan Atomic Habit. Nah di seminar itu ada yang nagih, Bi. Nanti pasalnya yang ngisi ya. Insya Allah. Seminar. Ya udah. Ya, bagus ya bukunya tapi bagus. Hampir selesai ya. Dan juga dia kan di setiap akhir bab ada rangkuman ya. Jadi gitu. Ingat lah isinya kayak gimana ya. Saya baca summary itu deh, ada aplikasi book summary kan saya baca dari situ aja. Itu pun udah lupa lagi ya. Kalau nggak ini. Oke deh, berarti lagi baca itu ya. Yang sebelum Atomic Habit apa Pak? Pak Surya termasuk yang punya rutin baca buku ya? Mantap ya? Rutin juga, tapi ya bacalah kalau ada waktu. Begitu, nggak tahu mau ngapain ya baca buku. Sebelum Atomic Habit apa Diusahakan. Pak? Sebelum Atomic Habit ya Zen Presentation yang Pak Riki ini ajarkan baca. Oh iya, Zen Presentation. Iya. Saya baca ulang itu. Iya, seru ya itu. Ya, seru. Terus saya kan banyak ada guru-guru, saya banyak kebetulan banyak implementasi gitu apa yang saya baca dari Zen. Oh, kayaknya ini bagus Bi kalau kita bahas Bi. Buat guru-guru kan itu guru-guru itu kan presenter kan? Ya, kurang lebih. Kalau guru-guru bisa tahu isi dari buku Zen Presentation ini kayaknya seru juga nih topik-topik yang harus kita bahas nih Bi. Bisa nih di podcast selanjutnya mungkin. Saya tulis dulu.
Yang sebelumnya tadi ada satu topik katanya kita mau bahas apa ya? Ya. Ini work from home tadi kan. Work from home, Oke, saya ya. tulis ya. Work from home, tips-tips work from home gitu ya, kurang lebih. Supaya tetap produktif begitu ya. Iya. Tips, bukan tips dari kita ya, tips dari orang lain, cuman kita bahas Sampaikan aja di ulang. sini. Iya, kita mah imitate saja dulu ya. Ya, belum punya pemikiran sendiri, mudah-mudahan ke depannya ada. Iya, oke. Kemudian apa tadi Zen presentation ya? Ini kita udah punya 2 topik nih, Bi. Tinggal tentuin waktunya, kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa sambil duduk bareng tatap muka ya, jadi lebih ini. Kalau sekarang kan lewat Zoom. Oh iya, lewat Zoom. Oke.